bersedia menerima panggilan Ibu untuk memberikan keterangan tentang Ibu IPA. Ibu IPA ya. Di kesempatan ini nanti saya ingin memberikan nama asal sekolah ini, nama sekolah apa dengan tanggal hari 27 Oktober 2021. Nah, kemudian nanti anak-anak kita nanti baca ini semua ini, kemudian berikan keterangan tentang apapun yang kita di sini, apakah kalau sudah benar yang mana kita mesti nanti ujinya uji ini biasa aja, senang sekali ya, ada 4 emoji nanti. Tapi Ibu akan lanjutkan nanti kalian baca karena dulu sebelumnya diberikan tanda centang, nanti ada di centang kita pilih. Terima kasih ya atas kesempatan anak-anak sekalian untuk menilai Ibu IPA. Sebenarnya ini penilaian buat Ibu IPA, bukan buat saya. Jadi buat Ibu IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu IPA kita akan diskusi mengenai tindak lanjut penerapan komunitas praktisi di sekolah Ibu. Bagaimana pengalaman Ibu IPA merintis komunitas praktisi di sekolah Ibu? Alhamdulillah Ibu, berjalan dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan kesibukan dari guru-guru yang ada di komunitas di sekolah ini. Kemudian apakah capaian kegiatan sesuai dengan harapan dan tujuan Ibu? Capaian kegiatan untuk pelaksanaannya alhamdulillah sesuai dengan harapan dan tujuan yang akan dicapai. Apa tantangan selama penerapan komunitas praktis di sekolah Ibu dan bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Dalam setiap kegiatan ketika penerapannya tentu akan ada tantangan. Sebagai contoh, misalnya masih ada rekan-rekan sejawat yang kurang mendukung program ini, tetapi ketika kita berniat dan tulus dan ikhlas serta bertanggung jawab, berkomitmen atas apa yang kita lakukan, insya Allah tantangan itu akan menjadikan semangat untuk terus berusaha dan berkarya dan selalu berkolaborasi yang baik dengan semua yang ada di komunitas praktis di sekolah ini. Apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktis? Hal yang menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktis adalah ketika mereka bertanya untuk apa diadakan komunitas praktis di sekolah, padahal sudah ada komunitas guru-guru yaitu KGG. Kemudian yang kedua, ketika saling bertukar pikiran kepada teman, apa yang teman ketahui dan yang saya tidak ketahui, begitu pula sebaliknya. Apalagi di komunitas kami ada yang sebagai SGI yang memiliki pengalaman yang lebih banyak, sehingga kita bisa saling bertukar pikiran dan pengalaman kepada kami sebagai rekan sejawat.
Ya, Bu. Berikut ini kita akan berdiskusi mengenai proses penerapan disiplin positif di kelas. Ibu Ipa, apa saja usaha yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan disiplin kreatif siswa di kelas? Yang sudah saya lakukan untuk mengembangkan disiplin positif siswa di kelas, yaitu yang pertama membuat keyakinan kelas untuk dijadikan sebuah kesepakatan yang hasilnya disepakati bersama oleh warga kelas. Kemudian menerapkan kesepakatan tersebut dalam setiap proses pembelajaran secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sehingga murid akan terbiasa dengan pelaksanaan kesepakatan yang telah mereka buat tersebut. Apakah capaian kegiatan sudah sesuai harapan dan tujuan Ibu Ipa? Ketika kita berusaha secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, alhamdulillah sudah tampak hasil dari kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Walaupun masih belum sampai 100% dengan apa yang kita harapkan. Segala sesuatu itu pasti membutuhkan proses untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan. Bagaimana tanggapan atau kesan murid Ibu ketika menerapkan disiplin positif di kelas? Ketika kita menerapkan disiplin positif dari hasil kesepakatan warga kelas, mereka akan menyadari bahwa ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, maka mereka menyadari sesuatu yang dengan kesepakatan yang mereka buat, mereka akan bertanggung jawab dan berkonsekuensi yang akan mereka terima. Dari hal itu, apa tantangan selama diterapkan proses disiplin positif itu? Kemudian bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Ketika disiplin positif diterapkan dalam pembelajaran, tentu akan ada tantangan. Contohnya ketika masih ada murid yang masih melanggar dari kesepakatan kelas yang telah kita buat, kita selalu berusaha untuk mengingatkan kembali bahwa kesepakatan tersebut harus selalu dipatuhi untuk membiasakan di dalam penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Ibu Ipa, bagaimana relasi Ibu dengan siswa selama penerapan disiplin positif di kelas? Selama penerapan disiplin positif di kelas, hubungannya dengan saya, dengan anak-anak justru tambah nyaman. Anak-anak senang, selalu saling mengingatkan, saling membantu dan saling menghargai sesama teman. Anak-anak senang ya Bu. Jadi Ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu rasakan dalam hal berinteraksi dengan murid setelah menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran? Perubahan yang saya rasakan dalam hal berinteraksi dengan murid setelah menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran sangat bermanfaat bagi murid dan telah memahami tugas yang seharusnya dilakukan oleh mereka. Begitu pula dengan guru, saling menghormati terhadap tugasnya masing-masing. Berikutnya kita akan diskusi refleksi tugas yang akan dibawa pada Lokakarya 3. Ibu Ipa, apakah Ibu telah menyelesaikan tugas untuk Lokakarya 3? Alhamdulillah masih dalam tahap penyelesaian Bu, dan sudah saya terapkan dengan memanggil siswa, orang tua siswa dan rekan sejawat sebagai perwakilan dengan mengisi instrumen yang telah diberikan, tinggal merangkum dari hasil yang telah diisi. Mudah-mudahan setelah dirangkum tugas Lokakarya 3 sudah dapat diberikan pada Lokakarya 3 nantinya. Oke Bu, alhamdulillah ya, berarti ada dukungan dari semua Ibu panggil termasuk orang tua siswa, rekan sejawat dan siswa itu sendiri. Alhamdulillah. Kemudian apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan bagaimana Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Sebetulnya Bu, kesulitan itu tergantung bagaimana kita bisa mengatasinya.
tetapi tugas yang lain juga membutuhkan penyelesaian yang harus diselesaikan tepat waktu. Maka dari itu seiring berjalannya waktu dan kesempatan yang digunakan dengan sebaik-baiknya, kita akan bisa mengatasi kesulitan dan bisa menyelesaikan tugas tersebut. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai rencana yang akan dilakukan Ibu IPA terkait praktik dan pembelajaran yang telah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas dan perintisan komunitas praktisi. Ibu IPA setelah mendapatkan umpan balik dari respon yang diterima murid Ibu, apa perbaikan yang akan Ibu lakukan mengenai praktik penerapan disiplin positif yang Ibu sudah lakukan? Ya, terima kasih Bu. Perbaikan yang akan saya lakukan adalah dengan terus berupaya menanamkan serta menerapkan budaya positif secara kontinu, berkesinambungan dengan apa yang telah dirancang oleh sesuai dengan kesepakatan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian Ibu kan sudah membentuk komunitas praktik di sekolah Ibu. Iya Bu, ya. Kira-kira apa rencana yang Ibu lakukan bersama komunitas praktisi yang sudah Ibu rintis di bulan depan? Ya Bu, kami telah melakukan komunitas praktis di sekolah kami. Jadi rencana kedepannya bersama komunitas yang sudah saya bentuk, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di komunitas praktis yang saya bentuk untuk mengajak pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, menerapkan profil pelajar Pancasila. Tiga, membuat kesepakatan kelas di setiap kelasnya untuk membangun budaya positif di sekolah. Diskusi terakhir kita kali ini mengenai refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Ibu IPA, apa hal paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini dan apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Hal yang menarik bagi pendamping yaitu pertama, saya sudah dapat membentuk komunitas praktisi dan membangun budaya positif di sekolah. Kemudian apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan berikutnya nanti? Pada Ibu pendamping sudah sangat baik ya, dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah memberikan motivasi kepada saya dalam membentuk komunitas praktisi dan membangun budaya positif di sekolah ini. Oke, sama-sama Ibu IPA. Untuk proses pendampingan hari ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kau Iki. Siapa yang berani? Ayo. Siapa nak? Siapa yang berani? Iya, Rifki, Ardian. Satu tangan dulu untuk Rifki, Ardian. Sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Rifki Fauzan. Mana Rifki Fauzan nak? Oh, belum hadir. Nabila. Paskalis. Ada Bu. Muhammad siapa? Yang belum hadir tadi? Rifki Fauzan ya belum hadir. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai maskernya nak. Nah, silakan duduk tempatnya, kita ikut belajar ya. Terlambat ya. Nah, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas, peraturan di dalam kelas, supaya nantinya tidak ada lagi yang melanggar aturan di dalam kelas ini ya. Ada ibu guru kasih tugas ya? Ibu guru janji hari ini dikumpul ya. Nah, sekarang naikkan tugasnya, dikumpul ya. Coba nak, cepat ke sini yang sudah. Bawa sini kelompok 1. Bawa nak sini. Putra, Rangga, Akansa. Tidak selesai kok. Sini kita nak pintar. Mana tugas anak? Tidak selesai. Oh ya, sebentar kalau istirahat kita ketemu Ibu Dina di perpustakaan nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nak, ibu guru menyita waktunya ya sebentar Dina. Iya Bu. Iya, ibu guru nak tadi ibu guru akhir-akhir ini perhatikan anakku Rifki Fauzan sering datang terlambat. Ya, tadi kita kan sebelum mulai pelajaran ada kesepakatan yang telah kita buat ya di kelas. Coba nak sebutkan kesepakatan apa itu yang ada di dalam kelas tak? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Menghormati teman dan guru. Menghormati teman walau beda agama. Iya. Tadi nakku Rifki telah menyebutkan kesepakatan di kelasnya yaitu datang dan pulang tepat waktu. Tapi anakku Rifki Fauzan datangnya sering-sering datang terlambat ya. Yang ibu jadi kesepakatan anakku Rifki Fauzan telah melanggar ya kesepakatan yang pertama yang tadi Rifki Fauzan sebutkan. Terus yang ibu guru mau tahu apa penyebabnya sehingga anakku Rifki Fauzan terlambat datang ke sekolah? Kalau malam Bu, saya sering main game bangun pagi. Hingga di pagi hari saya lupa bangun waktu sehingga di pagi terlambat ke sekolah. Orang tua tidak membangunkan saya. Jadi alasannya anakku Rifki Fauzan tadi datang terlambat ke sekolah karena yang sering main game sampai lupa waktunya bangun pagi ya. Iya. Berarti tidak salat subuh Rifki Fauzan. Tidak Bu. Terus ya, orang tuanya juga lupa membangunkan karena tadi Rifki Fauzan lupa orang tuanya bangunkan karena sibuk juga menjual ya. Iya Bu. Iya ya. Jadi dengan alasan yang anakku Rifki Fauzan yang telah ibu guru sampaikan kepada bu guru, apa solusinya atau apa yang anakku Rifki Fauzan lakukan supaya tidak lagi datang terlambat? Tidur lebih awal agar bangunnya cepat dan tidak lagi terlambat ke sekolah. Mengingatkan orang tua agar dibangunkan salat subuh.
Iya, ya, dan cepat. Jadi anakku Rifki Fauzan telah menyebutkannya apa solusinya ya supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi anakku Rifki Fauzan telah memberikan kesepakatan kepada bu guru ya agar eh, tidak terlambat lagi ke sekolah ya, memberikan keyakinan kelas kepada bu guru ya supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi keyakinan kita itu harus bertanggung jawab ya dan disiplin supaya rajin ke sekolah ya. Jadi anakku Rifki Fauzan cita-citanya menjadi apa nah? Jadi pilot hebat anakku Rifki Fauzan cita-citanya menjadi pilot. Jadi anakku Rifki Fauzan harus kalau menjadi pilot itu harus disiplin, rajin datang tepat waktu ya supaya cita-citanya anak Rifki Fauzan bisa tercapai ya. Nah, terima kasih ya anak Rifki Fauzan telah menyempatkan waktunya sama bu guru ya. Nah, sekarang silahkan kembali kelasnya untuk belajar bersama temannya ya nak. Ya, makasih banyak nak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ibu guru minta maaf ya untuk menyita waktunya karena menyita waktunya untuk anakku Akansa karena pada saat istirahat ibu guru memanggil Akansa. Ibu guru perhatikannya akhir-akhir ini anakku Akansa sering tidak mengerjakan tugas ya, sehingga ibu guru tidak bisa memasukkan nilai ulangan Akansa karena tidak pernah mengumpulkan tugas yang diberikan sama ibu guru. Sebelumnya anakku Akansa kita kan telah membuat kesepakatan di kelas ya. Coba sebutkan kesepakatan kelas yang kita telah buat di kelasnya nak. Pertama, dapat mengumpulkan tugas pada waktunya. Kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, sampai pada tempatnya. Keempat, menghormati teman dan ibu guru. Tadi anakku Akansa telah menyebutkan kesepakatan kelas yang pertama yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Tapi anak Akansa telah melanggar ya karena pada akhir-akhir ini anak Akansa jarang mengumpulkan tugasnya, tidak pernah mengumpulkan tugas. Kalau boleh tahu nah apa penyebabnya sehingga Akansa tidak mengerjakan tugasnya? Orang tua saya sudah cerai, terus ibu saya tinggal di Sigeri dan ayah saya tinggal di Pangkep. Hingga saya bisa mau pergi kemana, dan saya sekarang tinggal di nenek saya. Tadi anak Akansa telah menyampaikan kepada bu guru penyebabnya sehingga anak Akansa tidak mengerjakan tugas ya yang kita sebutkan tadi. Orang tuanya sudah cerai ya, sudah cerai. Terus ibunya tinggal di mana? Oh, terus saya tinggal sendiri. Anak Akansa tinggal di mana? Jadi apa solusinya nak atau apa yang anakku Akansa lakukan sehingga anakku Akansa nantinya rajin mengumpulkan tugasnya dan rajin kerja tugas? Saya akan berusaha membagi waktu saya akan anak Akansa telah menyampaikan solusi akan dilakukan yaitu dengan dapat membagi waktunya ya dan rajin mengerjakan tugas. Jadi anakku Akansa telah memberikan kesepakatan kepada ibu bahwa akan nantinya rajin mengerjakan tugas dan keyakinan kelas kita itu harus bertanggung jawab sehingga tugasnya nanti selalu tepat
waktu. Iya, jadi nanti lagi tidak ada lagi ya, selalu rajin mengerjakan tugas. Iya, itulah kesepakatan kita ya untuk hari ini. Terus yang Ibu Guru mau tanyakan, apa cita-citanya Akansa? Oh, hebat sekali ya, cita-citanya anakku Akansa, cita-citanya akan menjadi dokter. Jadi kalau mau jadi dokter harus rajin belajar, karena kewajiban Akansa itu yaitu belajar ya. Apalagi mau mencapai cita-citanya menjadi dokter, jadi teruslah belajar, Dina lebih giat lagi belajar, apalagi kita sudah kelas 6 ya. Jadi terima kasih ya Akansa telah meluangkan waktunya, apalagi di waktu istirahat ini ya. Silahkan anak Akansa kembali ke temannya untuk beristirahat ya. Terima kasih ya nak.